budaya itu dan kualitas ala sosial budaya. Om Swastiastu. Halo semuanya, kami dari kelompok Kujang akan membuat proyek wawancara mengenai ancaman dalam bidang sosial budaya. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan narasumber. Hai, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang. Baik, di sini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber, yaitu guru dari SMA Negeri Denpasar. Baik, Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Kadet Sumadili, biasa dipanggil Bu Dema. Jadi saya di sini sebagai guru mata pelajaran biologi dan prakarya dan kewirausahaan. Nama saya Prabah, staf dari Tata Usaha. Perkenalkan, nama saya Komang Nikian Antardana, bisa dipanggil Diki, dari kelas 10 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Komang Mila Wijayanti, biasa dipanggil Mila, dan saya berasal dari kelas 10 MIPA 2. Nah, perkenalan narasumber sudah. Mau tahu apa isi wawancaranya? Yuk tonton video kami. Kalau kita lihat dari segi bahasa, ada ancaman sosial dan budaya. Ancaman itu kan berarti adalah sesuatu yang membahayakan ya. Kemudian kita lihat ada kata sosial, berarti ini identik sama individu ataupun masyarakat, dan budaya ini ada tradisi. Jadi adalah sesuatu yang sifatnya mengancam tentang sosial budaya yang nantinya akan jatuh ke pokok bahasanya adalah tentang kedaulatan ataupun keutuhan NKRI. Relatif ya. Banyak sih budaya-budaya yang masuk ke Indonesia yang memperkaya juga ada, tidak yang melemahkan juga ada. Sisi sosial juga banyak ya, banyak yang mendukung positif, ada yang negatif. Contohnya banyak sekali. Misalkan budaya-budaya asing yang masuk, misalkanlah tata krama, berpakaian itu tidak lagi sesuai dengan budaya kita. Budaya tolong menolong, ulas asih itu kita mulai tergerus dengan adanya budaya egosentris, mementingkan diri sendiri. Budaya kita, kearifan lokal kita mengajarkan, maaf nih kalau Hindu ada ajaran tatua masih ya, kalau kamu sakit saya sakit, kalau kamu senang saya senang, tapi itu mulai tergerus. Nah, diperlukan untuk filter di masing-masing. Adat budaya kita perlu dipertahankan sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Mungkin bisa dari berita-berita hoax dan masuknya budaya-budaya asing. Contohnya westernisasi yang bisa menghilangkan unsur sosial budaya pada suatu masyarakat atau suatu aliran lembaga di masyarakat. Karena westernisasi itu kan dia tuh bisa mempengaruhi sosial budaya tersebut, sehingga apa yang sudah biasanya turun-menurun atau budaya yang sudah turun-menurun di suatu kalangan masyarakat tersebut dan terpengaruhi oleh westernisasi yang saat ini sangat marak, itu bisalah menjadi ancaman kita saat ini di bidang sosial budaya. Contohnya itu seperti masuknya ide-ide atau budaya dari negara asing yang dapat mengancam nilai sosial budaya dari negara itu, dan contoh lainnya adalah sikap diskriminasi dan sikap intoleransi. Untuk dampaknya ini bisa kita lihat ya, karena dia adalah sifatnya ada nilai yang masuk ke Indonesia tanpa filter, dampaknya banyak. Kita lihat dari segi nilai-nilai barat
menyimpulkan yang pertama ada yang namanya gaya konsumtif, artinya seseorang atau orang-orang itu ingin seperti orang yang ada di luar negeri, jadi kayak nanti akan memicu keborosan atau sifat konsumtif. Selain itu kita bisa lihat lunturnya nilai-nilai yang namanya persatuan, kemudian gotong royong, kekeluargaan, karena dengan adanya nilai asing itu masuk ke Indonesia, itu menyebabkan nilai solidaritas itu menurun karena lebih cenderung ke individualisme. Mungkin kita bisa lihat contohnya kayak misalkan kita jalannya berdua atau berbanyak, tapi di suatu tempat lebih cenderung memegang HP masing-masing seperti itu. Atau juga bisa kita lihat contohnya di sekolah ada budaya anak-anak yang cenderung memakai rolok mini seperti itu. Menurut saya itu bisa menyebabkan perpecahan dan pudarnya budaya di Indonesia. Misalnya kita anggap saja pakai negara Indonesia. Nah, karena ancamannya di bidang sosial budaya, maka jika ancaman seperti westernisasi tadi itu sudah mengancam di sosial budaya kita saat ini, maka budaya-budaya kita yang sudah menurun itu bisa saja terpengaruhi dan tergantikan pengaruhnya atau budayanya yang biasanya sudah turun-menurun seperti itu. Strategi yang paling penting adalah Pak Guru ingat sama tokoh bupati di Jawa Barat pokoknya. Siapa yang ingat sama budi pekerti leluhur kita, dia akan bertahan. Cina sampai saat ini, Korea sampai saat ini, Jepang itu masih bertahan dengan adat dan budayanya sampai sekarang dia eksis. Kita sedang menuju ke meninggalkan budaya kita, sedang menunjukkan sifat-sifat adiluhung yang kita punya. Harusnya kita kembali lagi ke asal kita, ya, tidak mengotori lingkungan dan sebagainya. Dulu kamu tahu gak di ajaran agama kita, setiap menebang pohon nggak boleh tebang, tapi harus tanam di sekitarnya. Itu budaya kita reboisasi, sebenarnya sudah lengkap ada. Jadi kembalilah ke ajaran dan kearifan lokal yang kita miliki. Kalau kita bisa kembali begitu, yakinlah semua akan baik-baik saja. Menurut saya penanggulangan dari ancaman dalam bidang sosial budaya itu, yaitu kita harus melestarikan dan menjaga budaya-budaya yang ada di daerah kita dan juga menggunakan produk-produk yang ada dalam negeri kita. Setiap negara di bumi ini tidak lepas dari namanya potensi ancaman. Begitu pula Indonesia. Ancaman ini tidak selalu berupa peperangan fisik, tetapi juga bisa dari ancaman sosial budaya yang dapat membahayakan integrasi nasional. Ancaman sosial budaya adalah tindakan atau konsep yang disebarkan disengaja maupun tidak disengaja yang berpotensi mengancam dan menghilangkan keberadaan kebudayaan atau kekayaan suku, agama, ras, atau golongan. Ancaman sosial budaya ini sangat memberikan dampak negatif pada era globalisasi. Contohnya yang pertama yaitu gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua ada sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Yang ketiga adalah sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri. Yang keempat ada westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi pada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, dari contoh-contoh ancaman tersebut akan memberikan dampak-dampak bagi keutuhan NKRI, yaitu salah satunya semakin luntur dan melemahnya nilai-nilai kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dampak negatif lainnya dapat terlihat dari semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Kemudian, masuknya pahaman barat yang bisa merusak moral bangsa, lebih menyukai segala sesuatu yang sifatnya instan, dan kurangnya semangat mencintai budaya sendiri. Selanjutnya, strategi untuk mengatasi adanya ancaman dalam bidang sosial budaya dan indikator keberhasilannya, misalnya yang pertama, memberikan edukasi tentang kebudayaan asli Indonesia seperti menggunakan pakaian adat pada hari-hari besar nasional. Indikator keberhasilannya, masyarakat akan lebih mengenal keragaman budaya yang ada di Indonesia dan semakin mencintai kebudayaan asli bangsa Indonesia. Yang kedua, menghindari gaya hidup konsumtif
Indikator keberhasilannya adalah gaya hidup konsumtif dapat dikurangi dengan cara membuat anggaran pengeluaran bulanan dengan menentukan prioritas kebutuhan. Yang ketiga ada menghindari pola hidup westernisasi. Indikator keberhasilannya adalah masyarakat akan lebih melestarikan budaya Indonesia sendiri dan mencintai produk dalam negeri yang dapat melestarikan budaya dan mendukung perekonomian bangsa. Be happier. I want you to be happier. When the morning comes and see what we become. In the cold light of day, we're flaming the wind of the fire that we begun. Don't you ever leave me, don't you ever go. In the cold light of day, we're flaming the wind of the fire that we begun. Walau kau menghapus, menghempas diriku, mengganti cintaku. Let's leave the world. Don't let me up. There's only for a minute. I want to change my mind, 'cause this just don't feel right. I'm doing the love story. The only one I can find. I can't take no more. The skill behind the scenes. Enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. I know I'd go back to you. Dale, Yang tersangka korupsi itu ada nggak orang bodoh? Enggak, semuanya orang pintar, semuanya orang jago, semuanya orang Artinya pintar. nggak ada yang ketangkap lah sebenarnya. Iya. Jadi yang kita butuhkan apa sekarang? Orang-orang yang benar lah. Enggak. Orang yang berakhlak mulia. Ya kalau jujur maksud itu. Pintar perlu, tapi kalau awalnya kurang mulia. Ya. Gitu. Berakhlak. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak Pak. Nih.